Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala quwwata illa billah amma ba'du. Ustazah Aisyah dan Ustazah Rosliawati, alhamdulillah pun di sharing hafalan ini. Memang kita utamakan hafalan sharing ini bagi mereka yang memang belum tuntas tasmihnya, sehingga nantinya bisa merasakan nikmatnya selesai juz 29. Yang diimpi-impikan seperti Ustazah ketika awal kali ingin ikut HNG, kira-kira seperti itu. Saya kira wajar dan sangat wajar ketika kita memprogres diri untuk bisa menghafal, ya, jangankan membaca, ya, jangankan menghafal, membaca saja artinya seperti mungkin kita dulu ketika dulu ya nggak tahu kalau Ustazah bisa membaca Al-Quran dengan baik itu atau lulus tasghih itu sesudah besarkah atau masih kecil dulu itu ya. Intinya sebelum lulus tasghih yang kita bayangkan kan kita sedang memproses untuk tahsin sehingga bacaan kita standar dan lulus tasghih, begitu ya. Nah, itu pun hambatan itu tidak sedikit. Yang paling mudah kita temui adalah kesibukan, gitu ya. Terus ada lagi acara mendadak yang urgent sekali kayaknya untuk kita tinggalkan itu nggak mungkin. Gitu. Padahal pertemuan dalam tahsin itu sepekan sekali, bukan sepekan hanya 2 kali. Itu pun cari waktu itu luar biasa. Nah, apalagi artinya gini, di saat kita melatih membaca saja, setan itu nggak berdiam diri. Apalagi menghafal, gitu. Tentu tantangan itu lebih berat ya. Belum lagi hafalan ini sepekan pertemuannya 4 kali, gitu ya. Itu pun sebenarnya sunnahnya 5 kali. Nah, artinya akhirnya di dalam tengah perjalanan itu ya pasti ya, namanya setan, iblis dan lain-lain itu sangat tidak mau dan tidak ingin kita semuanya ini cinta dengan Al-Quran. Lah, maka dari itu dengan sharing seperti ini mudah-mudahan mengurai kesulitan kita, mengurai hambatan kita, setidaknya tuntaslah tasmi itu. Nah, sehingga begini rasanya nikmatnya menghafal dan terus dijaga tentunya hafalan. Begitu ya. Baik, Ustazah Aisyah dan Ustazah Rosliawati, ini kebetulan hanya 2. Kemarin ada 5, kami sudah temukan. Mudah-mudahan hari ini berprogres juga. Sebelumnya saya ingin tanya dulu nih dengan Ustazah Aisyah nih. Nah, Ustazah Aisyah sudah selesai tasmihnya? Banyak yang sudah ditasmihkan atau banyak yang surat belum ditasmihkan? Ini Al-Jin belum tuntas, Ustaz. Ya, artinya kan di juz 29 itu ada 11 surat tuh. Ya? Banyak yang sudah ditasmihkan atau banyak yang belum ditasmihkan? Banyak yang belum mungkin ya. Banyak yang belum ya. Jadi kalau diurut dari Al-Mulk itu mungkin kalau Al-Jin belum berarti sampai Nuh, begitu ya? Nah, berarti Nuh itu 5 surat kurang 6 surat, begitu ya? Iya. Ya, kalau Ustazah Rosliawati. Gimana kalau Ustazah Rosliawati? Sudah tuntas, Ustaz. Sudah semua? Oh iya kah? Yes. Saya sudah masukkan di grup kah? Insya Allah sudah. Oh, alhamdulillah. Ya pas kalau gitu. Ya, jadi gini Ustazah, kemarin juga alhamdulillah kalau momennya seperti ini kita bisa pertemukan antara yang belum selesai dan yang sudah selesai. Sebentar. Sudah masuk di grup ya Ustazah Rosliawati ya? Di grup yang baru itu. Ya. Baik, Ustazah Rosliawati, ya alhamdulillah bersyukur kalau gitu kita dua-duanya sudah ketemu. Mudah-mudahan yang belum ini nantinya disupport oleh yang sudah, dan yang sudah dengan mensupport itu secara tidak sadar juga melancarkan hafalannya. Gitu ya. Ustazah Aisyah, lah ini perlu kami jelaskan Ustazah. Bisa jadi di antara para peserta itu kesulitan dalam menghafal di surat-surat tertentu. Tapi ada surat-surat yang lain, surat-surat yang lain yang belum ditasmihkan itu mudah.
mungkin di antara al-jin sampai dengan al-mursalat itu mungkin bagi ustadzah pada al-jin nih al-qiyamah lebih mudah. Daripada al-qiyamah nih al-mursalat juga makin lebih mudah. Lah, sudah kami sampaikan sebenarnya. Ini juga bagian dari kita memahamkan ke ustadz-ustadzah yang mungkin salah paham atau bahkan gagal paham. Gitu ya. Bahwasanya ketika tasmi yang kemarin TM selesai berakhir itu kami persilahkan para peserta untuk mentasmikan surat yang dianggap mudah dulu. Tidak harus urut. Nah, tidak perlu memaksakan al-jin. Kalau memang al-jin itu sangat sulit mungkin ya. Gitu. Ustadzah bisa berpindah ke surat berikutnya atau surat yang lain dulu. Prinsipnya adalah tasmikan semua surat itu tanpa harus urut dari awal. Begitu Ustadzah Aisyah ya, kita pahamkan yang pertama itu. Nah, kalau sudah paham itu, Ustadzah kira-kira di antara al-jin sampai dengan al-mursalat itu menurut Ustadzah yang mudah mana? Al-jin, Al-insan kayaknya. al-insan. Al-insan lebih mudah ya. Ustadzah bisa didengar? Halo? Ya. Putus-putus, nggih. Ya, ini sudah tersambung ya? Nggih, sudah. Ya. Menurut Ustadzah yang paling mudah mana antara al-jin sampai al-mursalat? Bisa al-mudaththir. Yang kayaknya sudah pernah menyentuh semua surat atau belum sama sekali? Belum. Kalau al-insan itu dulu sering dibaca kan. Kalau al-insan dulu sering dibaca lagi di anu tuh. Sering diperdengarkan dan dibaca ya. Nggih. Ya. Lah, ini Ustadzah tasmi dengan siapa? Ustadz Rifki. Ustadz Rifki ya. Oke. Nggih. Nah, berarti setelah ini targetnya adalah Ustadzah coba tasmikan surat Al-Insan. Begitu ya? Oke, nggih. Oke, alihkan konsentrasinya pada surat Al-Insan. Ustadzah Rosliyawati bersediakah untuk kita dengar sama-sama? Kenapa? Kita dengarkan sama-sama Ustadzah Aisyah ya. Oke. Ustadzah Aisyah boleh dicoba nih Al-Insan nih. Tapi belum belancari lagi Ustaz. Iya. Nah, Ustadzah sekarang bisa baca dahulu, setelah itu misalnya baca berapa yang Ustadzah sekiranya mampu untuk membackup hafalan itu, nanti setelah itu diulang kembali. Yang pertama dibaca, yang kedua diulang. Misalnya nih, mengingatnya nih mentok kayaknya sampai ayat 10 nih, yang bisa ketika sekali baca, terus setelah itu langsung diulang kembali nih, sekalipun nggak utuh ya, lebih pede gitu. Nah, itu nanti kita coba. Coba Ustadzah baca dulu. Nah, sampai sekiranya Ustadzah nih baca dengan melihat ya Ustaz. Dengan melihat dulu. Oke, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana. Nanya panjang. Inna khalaqnal insana. Inna khalaqnal. Panca itu ayunan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Imma syakiran. Syahnya panjang. A'tadna lil kafirina Inna hadainahu sabila wa imma syakiran wa imma kafura. Ulangi lagi yang pertama imma tanpa wa. Inna hadainahu sabila wa aghl. Diulang lagi. Dari inna hadaina. Inna hadainahu sabila wa enggak ada wanya. Ya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma
kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kafuro, kanya panjang. Kafura. Oke, insya Allah. Gimana kalau segitu? Segitu dulu 5 ya. Oke, Diingat-ingat Ustazah tadi yang kurang tepat adalah inna hadaina hussabila imma. Tidak ada wa ya. Yang kedua baru ada wa imma gitu ya. Terus yang terakhir diingat-ingat innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Nah, yang pertama kafuro, yang kedua kafuro, begitu ya. Oke, boleh ditutup dan dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin Inna khalaqnal insana. Oh. Inna khalaqnal insana amsajin nabtalihi. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Nah. Ya, enggak apa-apa. Diulang lagi. Inna khalaqnal apa tadi? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi. Ya. Nabtalihi faja'al. Nabtalihi faja'alnahu. Enggak Ustaz. Enggak apa-apa, diulang lagi. Konsentrasi lagi. Ya. Saya lihat lagi ya. Boleh. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Oke, ditutup. Inna nanya panjang. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi nabtalihi ulang. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana. Nah, dari nu ya, konsentrasi ya. Oke. Bawa pensil kah, Ustazah? Ada pensil di sampingnya? Jangan pulpen tapi pensil. Sambil menunggu, Ustazah Rosliawati sudah memurojaah pribadi nih Al-Mursalat sampai Al-Mursalat. Beberapa Ustaz. Beberapa ya. Surat mana yang dianggap paling berat? Sebetulnya paling berat memang Al-Jin. Karena Memang di Al-Jin itu menurut saya selain ini di kata-katanya hampir mirip. Yeah. Kemudian jadi itunya aja saya niteninya kalau di ayat 7 sampai ayat 9 depannya misalkan ada ta, depannya sini ketemunya kata-kata yang sama terus di depan ya, memang jadi kadang-kadang kalau nggak diresapi memang itu suka ketukar. Ini ya kemiripannya tidak hanya di awal ayat, ada yang di bagian akhir-akhir itu ya. Iya. Terus untuk yang surat lain yang berat selain Al-Jin? Insya Allah itu Ustaz. Al-Jin saja ya. Iya. Ya tetap di murojaah nanti ketika ketika waktunya munakosyah, mudah-mudahan Allah berikan. Nah itu cuman ya saya itu suka ini Ustaz, kalau mulainya tuh suka nervous gitu. Nah itu buat ngilangin itu saya belum bisa itu. Nah kayak gini kan bertemunya sering, jadi insya Allah biasa. Jadi kalau suka deg-degan dulu gitu Ustaz, jadi nggak langsung stabil kalau ibarat naik sepeda itu geliat gitu.
kurang pede. Seperti lancar saja kurang ya, nggak cukup gitu kira-kira ya. Lancar saja nggak cukup, tapi harus lancar kira-kira gitu. Oke, harus lancar dan harus pede gitu. Kalau itu suka deg-degan dulu Ustaz. Ketika murojaah biasanya suka sama siapa? Murojaah. Ya. Saya kalau murojaah di rumah kadang sama suami, kadang sama anak. Jadi saya kalau lagi baca itu anak saya kadang sukanya masalah gitu. Oh sudah hafal dia? Insya Allah saya dulu ikut sama dia. Oh gitu. Iya. Baik Ustazah Aisyah, sudah siap kah alat tulisnya? Ya, boleh dinyalakan. Nah, ditandai di nu ya. Inna khalaqnal insana nunya hati-hati. Nah, itu di garis bawahi nunnya. Terus yang kedua min nutfatin, kalimat min nutfatin di garis bawahi. Terus setelah itu inna hadaina husabila imma syakira wa imma kafura. Terus yang di paling bawah itu kafuro, kalimat kafuro itu di ya, ada kafuro, ada kafuro gitu ya. Sama itu Ustaz yang itu ada ketambahan wawa. Oh ya, imma syakira wa imma. Berarti yang inna hadaina tadi, inna hadaina. Terus Ustazah tandai imma syakira ya di garis bawah ini. Oke, sekarang dilihat aja, tidak perlu dibaca. Setelah itu ditutup dan dibaca. Kalau sudah merasa pede, sekalipun setengah-setengah nggak apa-apa, nanti dibaca. Sudah? Sudah. Ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaq ya. Jangan dilihat, nggak usah terpancing untuk melihat. Saya nggak yakin gitu loh Ustaz. Nggak apa-apa. Inna khalaqnal insana. Memang harus dipaksa. Inna khalaqna min nutfatin amsajin illa khalaqna. Inna khalaqnal insana. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Enggak lagi. Enggak itu kalau yang enggak dipancing depannya. Okay. Sebentar. Dilihat dulu ya. Enggak apa. Sudah, Ustazah? Belum Ustaz. Sudah hilang. Bentar. Inna khalaqnal sambil disiapkan, saya berbincang dulu dengan Ustazah. Rosilawati boleh di-off-kan mikrofonnya. Nanti kalau sudah pede sampaikan ya. Ustazah Rosilawati di Al-Jin bagian mana? Ustazah coba dibuka Al-Qur'annya. Ya. Sambil bawa pensil ya. Ini apa namanya? Ayat 12. Coba dibunyikan. Yang di atasnya itu ayat 5. 12 itu ayat 12. Okay. Wah, sebentar. Wa anna dhananna allan taqula dengan alan nu'jiza. Alan nu'jiza ya. Oke, kalau di ayat 5-nya itu Ustaz. Dhananna itu kan depannya sama tuh. Kemudian alan taqula. Jadi kalau nggak konsentrasi agak lewer konsentrasinya itu langsung. Okay. Tapi gini, ketika kita gini, wa anna dhananna allan taqula. Nah, terus satunya lagi wa anna dhananna allan nu'jiza begitu ya? Okay. Nah, itu ketika pentasmi atau yang menyimak entah anak kita atau suami kita dan lain-lain itu Ustazah terasa ya, oh ternyata bukan ini berarti satunya begitu ya? Iya. Langsung refleks artinya ketika
masalah itu. Langsung pikiran ini ke satunya begitu ya. Ya. Nah, kalau itu berarti sebenarnya sudah beres. Gitu, berarti sudah beres. Nah, terus selain itu, Ustazah. Maksudnya selain ini kata-kata yang Ya, itu. selain yang dianggap sulit yang itu, yang di mana lagi? Ini kemarin itu saya urek-urek. Wa anatuna. Yang jelas di halaman depan itu, Ustaz. Depan aja ya. Yang di belakangnya sudah cukup. Di belakang. Kalau yang depan itu yang kemarin prosesnya memang lama, yang di situ yang suka sering tertukar itu. Ya. Terus apa namanya? Sebentar. Terus yang selain ini, selain Al-Jin, surat mana lagi? Selain Al-Jin itu surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Coba dibuka Al-Qiyamah sekarang sambil kita mengingat-ingat. Di ayat berapa itu Al-Qiyamah? Di Al-Qiyamah itu kalau ayatnya enggak, ketika susunan itu, ketika kita membaca itu berat kan karena memang itu di situ artinya berat. Jadi kadang-kadang di sini belum apa-apa sudah berapa. Itu di awal di bagian halaman pertama atau halaman kedua? Halaman satu itu dari di wajumi asyamsu wal qamar yaqulul insanu itu. Oke. Kita coba ya. Ustazah boleh tutup, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khashafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Oke, diulang. Wa khosafal, bukan wa khosyafal. Wa khosa pakai sin. Oh, pakai sin. Yang ada wa khosafal qamar wa khosafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu ala nafsihi basirah. Ya, memang situ menjebak. Yunabba'ul insanu bima qaddama, bisa ditandai. Yunabba'ul ayat 13. Yunabba'ul insanu. Ya, ayat 13. Oke, sekarang kita mulai dari wajumi. Tapi salah. Gimana? Sudah dikasih tanda sebelumnya, udah diurat-urat tapi masih salah. Oh, nggak apa-apa. Berarti kan artinya itu yang memang menguji. Nggak apa-apa. Justru gini Ustazah. Ketika Ustazah menandai terus dihapus, suatu saat kita coba seperti ini, ternyata itu harus ditandai kembali. Itu malah nantinya justru itu yang paling melekat. Nah, gitu. Atau surat-surat tertentu yang kita sering tandai ketika diingatkan lagi, kok ternyata ditandai lagi, ingatkan lagi. Yang kita sangat benci itu malah jadi yang sering keliru. Gitu Ustazah ya, nggak masalah tandai lagi. Ya, Ustazah Aisyah sudah siap? Siap. Oke, kita tunggu Ustazah Aisyah, Ustazah Roslewati, kita simak atau Ustazah juga fokus di Al-Qiyamah biar terurai begitu ya. Oke, tafadhali Ustazah Aisyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj
batalihi faj'alnahu sami'an basyira. Nasira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma Inna hadainahu sabila Mana ya imma zoomnya? syakira wa imma kafura. Loh? Bener kah? Selagi tidak saya ingatkan, Ustazah lanjut aja ya. Nah, Saya itu kok maksud nggak saya takut nanti salah, ketika dengan pentasmiknya, Ustazah ketika tidak diingatkan anggap betul. Begitu ya. Oh iya betul. Nah, betul. ya itu setan masuknya di situ itu. Iya. Gitu ya. Ustazah ketika pentasmik mungkin Ustazah memejamkan mata, mungkin Ustazah melihat tembok atau gimana gitu. Nah, sekali tidak ada teguran, anggap saja betul. Ya, karena di situ syaknya setan itu di situ itu. Nah, seperti orang wudhu gitu ya. Orang wudhu ini kentut nggak kayak gitu itu persis. Nah, seperti kita skor hafal juga seperti itu. Nah, anggap seperti orang main bola gitu. Pemain bola kan gini. Ketika wasit tidak meniup peluit, anggap saja nggak ada pelanggaran, kira-kira gitu. Siap ya? Oke, jangan terpancing untuk melihat. Iya. Diulang dari inna hadaina. Inna hadaina husabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalau wa sa'iro. Inna a'tadna wa sa'iro selesai. Itu berhenti. Apa yang diteruskan lagi? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalau wa sa'iro. Berhenti. Gitu ya. Diulang dari inna hadaina. Iya. Inna diingat-ingat di Al-Qiyamah nggak ada inna yang pendek. Inna nggak ada inna hadai, bukan inna hadaina hus begitu ya. Ya. Inna hadaina hus-sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalau wa sa'ira. Sudah, Ustaz. Bawahnya. Kurang satu lagi. Innal abrara tadi. Innal abrara yasrabuna. Innal abrara yasrabuna Innal abrara yasrabuna ka'san mizajuha min ka'sin kana begitu ya. Innal abrara mizajuha yashrabuna diulang Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kana mizajuha kafura. Iya, diulang lagi innal abrara. Innal abrara yasrabuna ka'san min ka'sin. Allah. Enggak apa-apa. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Oke, baik Ustazah. Tidak perlu disesali, dinikmati aja. Ya Allah. Itu namanya sedang melawan si dia nih yang mengganggu. Iya. Oke, kita lanjutkan Ustazah sampai ayat berapa ya?
sampai ayat 10. Saya tunggu ya. Lah yang tadi di imma tadi dihapus karena sudah beres. Khalaqanal insana dihapus nanya karena sudah beres. Tinggal yang bawah yang belum. Gitu ya. Oke. Ya tandanya aja biar nanti tetap ingat. Enggak apa-apa. Oke, sekarang ayat 6 sampai 10 sudah siapkan, dimatikan mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum, saya Solihati. Di unmute dulu. Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sudah hebat ikut lagi kenapa? Ya, ikut dengerin aja Ustaz. Wah. Ustaz mah bilang hebat. Astagfirullah. Lagi mengingat-ingat ini Ustaz. Beribu-ribu kali mengulang juz 29. Masih adakah surat yang paling sulit? Ada. Ada ya. Oke. Surat Surat apa itu sana? Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Oke. Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Detail lagi bagian mana itu? Al-Ma'arij itu masih ketuker-tuker. Waladinahum. Waladinahum ya. Belum refleksnya belum jalan ya. Iya, masih meraba. Kadang-kadang masih itu. Kalau kita lihat secara makna kan kelamaan kira-kira gitu. Saya Iya. pun sama, lihat artinya kelamaan. Kita cari yang pola yang sederhana saja gitu ya. Nah, mungkin setelah ini kita coba dari illal musallin gitu. Nah, dari illal musallin kita ambil 5 ayat setelah illal musallin. Jadi gini Ustazah, ketika illal musallin itu kita belum mulai menghitung. Itu sudah bagian dari mengawali melancarkan waladi gitu ya, anggap saja mengawali melancarkan waladi. Kita hitung illal musallin alladzina hum ala alladzi ternyata ya. Alladzina hum ala sholah, bukan sholawah, hati-hati. Sholat bisa jadi itu yang kadang tertukar. Alladzina hum ala sholatihim daimun walladzina fi. Hati-hati tidak ada hum di situ. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna. Baru hitungan yang kelima ada walladzina. Gitu ya. Kita coba Ustaz Solihati ya. Ustazah bisa dilihat setelah ilal musallin nanti diraba seperti ini Ustazah. Nah, jadi illal musallin alladzina hum ala sholat ya. Alladzina hum ala sholatihim walladzina fi amwalihim lista. Hitungan yang ketiga lista. Walladzina yusaddiquna, berarti artinya hitungan 5 ini diawali dengan alladzina hum, diakhiri dengan walladzina hum. Begitu ya. Alladzina illa musallin. Judul tak kayak kayak pas KP baru di. Nah, jadi gini Ustazah, yang dari hitungan setelah ilal musallin kan ada 5 ayat ya. 5 ayat dari ilal musallin itu 2 ayat yang pertama itu juga alladzi semua. 2 ayat yang terakhir pun alladzi, dia terpisah dengan lisaili. Nah, uniknya dari alladzi itu pertama walladzina hum, terus walladzina fi, gitu ya. Baru lisaili, walladzina yusaddiqu, baru walladzina hum. Unik ya. Insya Allah itu bisa mengurai bukan kesulitan sih, makin refleksnya hafalan. Gitu ya. Alladzina hum walladzina fi. Yang ketiga tentu lisaili ya. Yang keempat walladzi lagi tanpa hum, walladzina yusaddiqu, yang terakhir walladzina hum. Sudah fokus itu aja dulu. Oke ya, silakan dilancarkan. Nanti mudah-mudahan langsung refleks. Saya nanti langsung bilang illal musallin, Ustazah langsung sahut dengan alladzina hum. Begitu ya. Fokus di 5 itu dulu. Oke, bisa dimatikan sambil disiapkan mikrofonnya. Ustazah Rosliawati, yuk kita urai lagi. Mau dari awal boleh, mau dari ayat berapa aja boleh.
Yang Diulang penting dari awal. menyentuh di yunabba'ul insanu ya. Bukan ya? Iya, yunabba'ul insan. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah wa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Yaqulul insanu yauma idzin Bima qaddama wa akhkhar. yauma idzin ainal mafar. Astagfirullahaladzim. Berarti ada yang baru nih ya. Diulang ya saudara. Boleh. Yunabba'ul insanu yawma Bukan idzin. yunabba'ul, yaqulul insan. Oh, dari Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Oh, berarti ini tertukar dengan ayat berikutnya. Begitu ya. Ustazah bisa lihat di situ, Ternyata ustazah itu terkecoh dengan kata-kata al-insanu yauma idzin yang persis. Lah ini saya juga baru tahu, subhanallah. Syukran katsiran. Nah, itu berarti ustazah yang perlu antisipasi di situ. Ini untuk mengingat di ayat ini, coba ustazah lihat ayat 10 dan ayat 13. Sudah dilihat? Sudah. Ustazah itu sudah sadar kalau ayat itu al-insanu yauma idzin itu ada kesamaan itu. Mohon maaf sebelum saya bilang seperti ini sudah sadar ada kesamaan itu. Belum. Saya juga sama nggak sadar. Belum. Jadi justru pertemuan ini nih membuat ada hal baru nih dari ustazah. Alhamdulillah kemarin Mas Setor lancar Ustaz. Ya nggak apa-apa. Ini kan untuk melancarkan kembali lagi karena ya sekali lagi. Jadi tahu Ustaz. Iya. Berarti ustazah terkecoh dengan al-insanu yauma idzin. Sekalipun depannya berbeda ya. Depannya berbeda. Nah, jadi kalau yaqulul insanu ini berarti mengurainya ustazah sederhana kalau saya. Kalau terucap al-insanu yauma idzin berarti ada dua pilihan. Gitu ya. Nah, kalau kita mengucapkannya yauma idzin, al-insanu yauma idzin yang pertama tentu idhar atau jelas. Yaqulul insanu yauma idzin Nah, itu ya. Yang kedua, yunabba'ul insanu yauma idzin bima. Sudah ya tergambar ya? Nah, ini saya kira jadi mudah. Kalau sebelumnya sulit jadi mudah sekarang. Sudah ya? Tergambar ya? Sudah ya? Oke, sekarang saya beri waktu, saya tak komunikasi dengan yang lain dulu biar ada waktu. Ustazah setelah ini saya pastikan ustazah sangat lancar di sini. Gitu ya? Iya, Ustaz. Oke, siap. Silakan dimatikan. Kita beri kesempatan yang lain. Alhamdulillah. Insyaallah. Ustazah Rahma, assalamualaikum. Ini sambil bertugas kayaknya. Masih mungkin kan komunikasi? Masih di sekolah. Iya, gimana? Hanya menjadi mustamiin saja atau terlibat mengurai kesulitan ustazah nih? Gimana, Ustaz? Ustazah hanya menjadi mustamiin atau pendengar saja atau kita urai kesulitannya juga? Ini bismillah, hari ini bisa tasmi al-akhir. Al-qiyamah masih belum. Ustazah mustamiin dulu aja ya biar nanti sambil bertugas itu nyaman gitu ya. Boleh dimatikan kamera kalau memang nggak nyaman, boleh di on kan juga kameranya. Sambil ustazah mendengarkan. Terima kasih banyak. Iya. Mikrofonnya yang jelas harus di off kan ya mikrofon. Iya. Ya. Ustazah Aisyah, bagaimana kabarnya ayat berikutnya? Bismillah Ustaz, coba. Coba ya, Masya Allah. Tafadhali.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عينا يشرب به Oke, yang عينا pertama saya ingatkan. Selagi tidak diingatkan berarti tidak jadi masalah. Yang kedua, jangan terpancing melihat mushaf. عينا يشرب بها المقربون Aina yashrabu biha ibadullah. عينا يشرب Biha. عينا يشرب بها Ibadullah عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير. Kok jadi itu? Ya kah? Justru itu yang betul. Atau dibaca dulu aja, kalau tidak pede, baca dulu aja. Ya. Ini berarti Ustazah, itu kesimpulan saya, tingkat keraguan-raguannya tinggi. Betul sekali. Oke. Tingkat keraguan-raguannya tinggi. Untuk mengurainya, salah satunya itu Ustazah kayaknya harus sangat sering untuk mendengar. Ya. Sangat sering untuk mendengar juz 29. Oke. Kalau tidak sangat sering, sangat mudah sekali setan masuk. Nah, ini pun saya upaya membuka sharing hafalan ini ya juga dalam rangka saya nih biar nggak hilang juz 29-nya sama aja. Iya. Begitu ya. Oke, nampak gimana Ustazah? Apakah memang dalam sehari itu mendengar juz 29-nya itu minim sekali atau mohon maaf sangat jarang atau bahkan tidak sama sekali mendengar murotal? Oke. Kadang iya memang kadang-kadang aja Ustaz. Itu dia. Oke. Iya, betul. Nah, kalau Ustazah ya bukan promosi, bukan memberi solusi saja. Sebenarnya di channel saya sudah rekam surat Al-Insan khusus malah di awal itu bisa diputar itu untuk melancarkan. Ya, channel YouTube ya Ustaz? Ya, channel alhamdulillah saya sudah sempat. Justru saya rekaman awal itu yang surat Al-Insan itu sesuai dengan maktok. Ustazah itu saya di situ yang di Al-Insan itu istimewa saya rekamannya itu karena memang sekali satu maktok itu saya ulang sampai 15 kali. Nah, Ustazah bisa misalnya ya untuk mengurai ayat 1 sampai ayat 5 itu saya kalau nggak salah memisahnya ayat 1 sampai 5. Itu saya ulang 15 kali, 5 kali pelan, 10 kali sedang. Nah, itu mungkin untuk Ustazah kan diputar sekali langsung sampai 15 kali. Insya Allah bisa terdengar dan sampai nanti malaikat. Kayaknya Ustazah kurang mendengar, kurang banyak mendengar. Begitu Ustazah ya. Oke. Baik, nampaknya kurang baik jaringannya. Kita masuk ke Ustazah Solihati, gimana? Sudah siap? Insyaallah, bismillah. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم بعذاب ربهم مشفقون. والذين هم من عذاب, bukan bi'adzab. Diulang lagi, والذين هم yang terakhir. والذين هم من عذاب والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Alhamdulillah. Cukup, tidak perlu diteruskan. Berarti ini harus dikunci dan menjadi bacaan di rakaat awal di sholat asar nanti ya. Nanti ketika setelah Al-Fatihah selesai, anggap saja saya sedang memancing illal musallin lah. Bisa lanjut gitu ya. Ya Ustaz. Siap, insyaallah. Oke. Kita lanjut Ustaz Solihati. Diurai lagi nih. Iya. Al-Ma'arij walladzina hum
illa wa inna adzaba rabbihim ya. Dari inna adzaba ya. Inna adzaba rabbihim ghairu Iya. mahmud. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Walladzina hum. Berarti di situ di 5 ayat berikutnya walladzina hanya ada 2. Begitu ya. Walladzina hanya ada 2. Dimulai dari inna adzaba walladzina humli gitu ya. Ustazah, nampaknya gini, rata-rata itu mereka yang tertukar-tukar atau sulit kok sulit, bukan, yang seringkali tertukar di walladzina itu dia tidak bisa awas walladzina mana dulu nih, walladzina hum apa dulu nih, walladzina hum bisyahadati kah, atau walladzina hum ala, walladzina hum li furu. Nah, sekarang Ustazah sudah terpetakan ya. Nah, tinggal 5 berikutnya ini yang perlu diingat hanya 2, yang semuanya juga jelas walladzina hum li, tidak ada yang dengung. Walladzina hum li furujihim, walladzina hum li amanatihim. Gitu ya. Berhenti sampai situ saja, tidak perlu terpancing atau terpancing di ayat berikutnya. Kita stop sampai walladzina hum li amanatihim. Begitu Ustaz. Bisa ya? Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim dulu. Nah, setelah itu illa ala, enggak ada walladzi lagi selain walladzi yang kedua dan walladzi yang kelima. Begitu ya? Ya. Oke, boleh dimatikan. Kita coba yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofonnya dimatikan. Saudara Sliawati. Nah, yuk. Kita harus semakin cinta nih dengan Al-Qiyamah. Tafadhali. Dari tengah apa gimana, Ustaz? Prinsipnya harus terbackup 2 ayat yang mirip tadi. Ustazah mau memulai dari mana? Kalau tidak dari awal, mau saya pancing dulu boleh? Oke, pancing boleh, Ustaz. Iya, saya ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Lanjut. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Cukup. Nah, saya kira yang kedua ini luar biasa, bukan lagi sulit, sangat mudah kayaknya ya Gurul Insan ya. Sudah terurai ya? Semoga Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sederhana saja. Al-insanu yauma idzin yang pertama izhar ya. Sehingga ketemunya biar yauma idzin. Karena kalau ustazah memaksakan idgham nanti bima qaddama. Yauma idzin ainal gitu ya. Oke, luar biasa Ustazah. Halaman yang kedua perlukah kita urai? Tidak ya? Insya Allah enggak kayaknya Ustaz. Enggak ya, oke. Ada lagi kah yang lain? Kalau tidak perlu bilang ada. Nanti tidak ada beneran. Insya Allah sudah, insya Allah. Oh, subhanallah. Oke. Oke, syukran katsiran. Tidak perlu dimatikan, nanti ada sesuatu yang ingin kami sampaikan. Ustazah Aisyah, sudahkah? Ustaz coba 2 ayat dulu ya. Oke, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. 3 ayat coba. Wa yud'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Oke. Bonus ya. Insyaallah. Nah, gini saja Ustazah, saya bantu. Saya carikan langsung ke apa namanya? Alamat linknya biar Ustazah bisa langsung mengulang-ulang. Terima kasih Ustaz. Ini nih ayat 20 kali malah saya bacain. Ayat 1 sampai 5 20 kali, 5 kali dengan pelan, 15 kali dengan tempo sedang. Artinya Ustazah sekali pencet itu sudah langsung itu mengulang sampai 20 kali. Mudah-mudahan itu membantu memudahkan hafalan Ustazah. Jadi ketika saya nggak enak. Ketika suara di channel itu mulai bunyi, Ustazah harus merangkai ini di otak ini. Harus merangkai pelan-pelan. Nah, contoh ya, misalnya saya putarkan itu di ayat 6 sampai 18. Itu nih Ustazah. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Itu sambil ini nih harus gerak terus ya, gerak terus. Biar ininya nih kadang sekalipun yang kita dengar itu kayaknya sudah siap nih mulut, belum tentu ternyata. Nah, begitu. Artinya bisa jadi di otak ini sudah kayaknya nih bisa bunyi saya. Nah, kenapa kok ketika bunyi inna hadaina husabila kok nggak sesuai dengan yang kita pikirkan? Nggak inna hadaina tadi kalau kok pendek gitu. Padahal di otak sudah inna ini. Nah itu karena ininya nggak gerak. Nah harapannya nih ketika Ustazah mendengarkan ini juga gerakkan. Aina yashrabu biha. Minimal gerak sekalipun tidak ada suara. Nah suara itu bisa mengikuti. Jadi kalau gerakan bibir atau gerakan mulut dan lisan kita itu harus kita paksakan. Karena di situ kan makanya apa ya? Nanti ketika hari kiamat itu kan mulut terkunci, mulut terkunci kecuali ini nih apa namanya anggota tubuh kita yang akan bicara. Gitu ya. Apa di surat Yasin? Lupa saya. Nah, insya Allah itu makanya kita manfaatkan ini nih, karena ini sangat riskan sesuai dengan kebiasaan. Nah, ketika baca la tuharrik bihi lisan, kita meskipun tidak ada suara. Itu Ustazah ya. Oke, saya bagikan aja linknya. Ustazah agaknya keberatan membaca aja keberatan. Tapi saya yakin di pikiran nggak seperti itu harusnya. Harusnya seperti ini nih, cuman keluarnya kok beda gitu ya. Nah, begitu. Oke, sambil dilanjutkan, kita lari ke Ustazah Solihati. Gimana Ustazah Solihati? Bismillah Ustaz, coba. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari mana Ustaz? Dari ilah aja ya? Jangan. Langsung inna adzaba. Oh iya. Inna adzaba rabbihim. Inna adzaba bakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanati ahdihim Ya Ustazah Afan ada gangguan jaringan tadi. Diulang lagi. Inna adzaba ya. Inna
inna azab rabbihim ghairu والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على والذين هم على صلاتهم يحافظون. Oke, cukup Ustazah. Itu yang saya bilang penyakit Ustazah Solihati. Ya makanya sehingga nggak lancar lagi itu. Yang pertama gini, Ustazah kan tadi saya minta fokus di 5 ayat berikutnya. Itu ya. Ustazah terdengar ya suara saya? Terdengar, Ustaz. Ya. Tadi kan saya minta Ustazah fokus di 5 ayat berikutnya. Dengan yang harus diperhatikan adalah walladzina hum yang kedua dan walladzina hum yang terakhir, begitu ya? Iya. Nah, penyakit kita nih kadang-kadang terasa sudah lancar, nampaknya harus ditambah depannya biar lebih lancar lagi. Tidak perlu. Itu justru mengganggu ini lagi, mengganggu peta peta hafalan kita. Nah, baru kalau memang 5 itu sudah benar-benar kita kuasai melekatnya, humnya di yang kedua, humnya yang kelima selesai, kita rangkai lagi di atas dulu, di bawahnya nggak usah. Nah, kalau dirangkai dari atas lagi, ilal musallin, dirangkai sendiri, selesai baru ke bawah. Gitu ya. Sehingga nanti ketika ketika kita murojaah lagi, itu yang terbayang gini, ketika ilal musallin, 5 awal, nah gitu. 5 awal itu hum yang pertama dan hum yang terakhir. Nah, setelah 5 awal sambil kita memang sudah ayat yang kelima setelah ilal musallin, berarti ini ayat ke-6. Ayat ke-6 itu ada walladzina hum di yang kedua dan yang terakhir. Nah, sudah terakhir walladzina hum, berarti setelah ini bonusnya ada walladzina. Itu insya Allah lebih melekat. Begitu Ustazah ya? Iya. Tidak perlu salah dipaksa. nandain Ustaz. Lah, mungkin Ustazah tadi bilang kan nanggung. Lah, itu dia. Lah, jadi yang li 2 itu kan ditandain, kemudian yang walladzina hum ala ditandain lagi. gitu. Ya, walladzina hum. Nah, berarti setelah ini nih, biar lebih melekat lagi di walladzi itu, artinya gini. Berarti sekarang yang tergambar di otaknya Solihati nih, 5 ayat pertama, 5 ayat kedua, kalaupun ada waladhi berikutnya hanya bonus cuma 2. Nah gitu Ustaz. Jadi memang apa kamarnya sudah beda sendiri. 5 pertama, 5 kedua, bonus 2 waladhi. Maksud saya tadi gitu, tapi Ustazah kok ternyata kebelabasan. Nah, berarti setelah ini asar nih, rakaat pertama di 5 ayat pertama. Rakaat kedua di 5 ayat kedua tanpa memaksakan ayat yang ketiga dan keempat. Oh iya sih. Kalau ayat maksudnya tanpa memaksakan setelah setelah ayat yang ke-10 dari ilal musallin. Gitu ya. Nah, setelah ilal musallin ada walladzina hum li amanatihim dan walladzina hum bi syahadatihim, Ustazah baca di salat sunnahnya. Oh iya. Ya. Gitu ya. Iya sih. Jadi Ustaz, insyaallah. Itu insyaallah dari pemecahan kelompok ayat tadi itu bisa membuat melekatnya hafalan kita. Gitu ya. Nah, begitu juga Ustazah Rosliyawati, dicoba lagi ayat pertama di rakaat pertama Al-Qiyamah ayat 1 sampai sekian. Yang kedua menyentuh yunabaul insanu sama yaqulul insan. Ya, gitu ya. Hadirkan hafalan kita ke Allah, mudah-mudahan makin lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya mau tanya, kalau ketika kita nyoba waktu sholat ya kita praktekkan gitu, terus tiba-tiba lupa nyandet gitu, itu ditinggal atau kita nunggu sampai ingat-ingat itu Ustaz? Ya kalau memang nggak terbayang sama sekali ganti surat lain atau kita langsung menuju rakaat berikutnya, gerakan berikutnya ya. Kita tidak perlu paksa.
Makanya justru gini, ada dua kondisi ketika seorang imam itu di belakangnya ada orang yang hafal Quran, gitu ya, orang yang hafal Quran. Sekalipun yang menjadi imam itu tidak hafal Quran. Jadi misalnya yang jadi ketika seorang imam sudah tahu di belakangnya ada penghafal Al-Quran, itu ada dua kondisi. Imam itu. Tidak penting imam itu hafal Quran atau tidak. Gitu ya. Artinya gini, kenapa saya bilang tidak penting? Lah, ketika dia, yang penting adalah hatinya, bukan dia seorang imam itu hafal atau tidak. Yang penting hatinya. Kalau hatinya kuat, bersih dan baik, saya yakin dengan ada seorang penghafal Al-Quran di belakangnya itu justru makin tenang. Kenapa makin tenang? Dia ada yang mengingatkan jikalau ada ayat yang salah. Gitu ya. Apalagi seorang imamnya tadi hafal Quran, hatinya siap, bersih dan tidak ada tendensi apapun, apalagi riya. Gitu. Beda kalau seorang imam tadi itu hatinya kurang siap, riya dan lain-lain. Nah, ada makmum di belakangnya yang penghafal Al-Quran, pasti dia risau, bukan makin tenang. Nah, itu kalau kita misalnya menjadi imam, belakangnya ada seorang hafidz Quran, ada penghafal Al-Quran, apalagi penghafal Quran baik, nah kita justru makin tenang. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah siap hati kita untuk membaca Al-Quran. Gitu ya, saudara. Simulasinya, analoginya seperti itu. Jadi Ustazah kalaupun ternyata tidak ingat, tidak ada yang mengingatkan, ya sudah, berarti kita alihkan ke surat yang lain yang lebih pendek, atau surat Al-Ikhlas atau apa, atau kita tinggal menuju ke gerakan berikutnya kalaupun itu akhir ayat. Ya gitu ya. Misalnya kita ayat At-Tain, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, belum sampai akhir ayat kita lupa. Nah, itu kita pindah ke surat yang mudah. Kalau belum sampai akhir ayat. Kalau sudah sampai akhir ayat, ya insya Allah cukup itu aja langsung rukuk. Ya. Kalau belum sampai akhir ayat, kita ganti ayat yang lain atau surat yang lain sampai sempurna ayatnya. Begitu Ustaz ya. Ustadz itu salah kalau nggak sampai akhir ayat, ya nggak salah, tapi lebih sempurna karena membaca ayat Al-Quran ketika dalam salat kan sunnah ya, ketika kan yang wajib surat Al-Fatihah. Itu saudara selewati. Tentu misalnya kita nanti Ustazah mencoba ternyata berhenti, nah itu kita sedang teruji kan, oh berarti belum teruji nih hafalanku, nanti aku coba lagi di rakaat kedua, itu dan seterusnya. Insya Allah dengan menghadirkan hafalan kita ke Allah itu bisa lebih mungkin lagi nih ya, daripada 1, 2, 3, 4, kita aja 5. Begitu saudara selewati ya. Ustazah Aisyah sudah berprogres kan? 2 ayat lagi. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna Allah ya karim. Inna nakhafu. Ulang Ustaz. Sebentar. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum minkum jazaa'an wala syukura. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a aw kafura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna
Illal Inna musallin. inna nakhafu minkum Illal Inna musallin alladzina inna nakhafu min illal musallin rabbina alladzina hum yawman abusan qamtarira. Iya. Enggak apa-apa Ustazah ya. Oke, syukran katsiran. Insyaallah kita terus Ustazah Aisyah tidak perlu menyerah. Nah, yang penting kayaknya Ustazah harus sering-sering mendengar. Harus sering-sering mendengar ayatnya sehingga mengingatnya pun enggak berbelit-belit. Karena saya melihat Ustazah membacanya pun juga kadang terbelit. Nah, gitu. Perlu sekali untuk sering kali mengingat. Tadi sudah saya sampaikan ya linknya kalau nggak salah. Tinggal Ustazah langsung pencet aja. Ini yang ayat 6 sampai 18. Nanti saya beritahu yang lain. Insya Allah seperti itu Ustazah Aisyah, pelan-pelan. Nah, tidak perlu mengeluh, tidak perlu patah semangat, tidak perlu kok sulit ya, tidak perlu, nikmati aja. Ya, nikmati saja. Karena bisa jadi Ustazah menikmati Ustazah mengulang-ulang itu dalam rangka sedang menghapus kesalahan kita pada Allah. Ya, daripada mungkin maksud Allah kalau Ustazah Aisyah langsung bisa itu tidak teruji kesabarannya. Makanya saya bilang menghafal Al-Quran itu memberikan pelajaran kita dalam memproses kesabaran kita sejauh mana, gitu ya. Dan yang pasti indah pada waktu. Oke, Ustazah, begitu Ustazah Aisyah ya. Seperti itu progres sendiri. Sesekali disimakkan dengan partnernya, partner kelompok itu, kelompok ini, atau mungkin dengan Ustazah Rosliyawati. Boleh, Ustazah bisa dong simak aku. Insya Allah Ustazah Rosliyawati juga sabar kok. Atau dengan Bunda Solihati, insya Allah ya. Ustazah coba nih disimak hafalanku gitu sebelum Ustazah ke Ustadz Rifki. Begitu Ustazah Rosliyawati ya. Sudah pernah saling ketemu kah? Sekalipun di virtual? Belum. Nah, inilah manfaatnya. Kita menjadi kenal lebih banyak saudara. Gitu ya. Insya Allah nanti saya tukarkan nomornya Ustazah Aisyah ke Ustazah Rosliyawati. Begitu pula Ustazah Rosliyawati ke Ustazah Aisyah. Makin banyak teman-teman kita yang siap mendengarkan hafalan kita. Mudah-mudahan itu memberikan kita makin semangat dan cepat tuntas. Begitu ya. Oke. Ustazah Aisyah semangat terus. Ustazah Rosliyawati juga semangat terus. Saya yakin ada jalan untuk kita melancarkan hafalan kita. Ya, saya Solihati juga demikian, semangat terus. Ini hebat tapi semangat, bingung saya. Astagfirullah. Ya, Ustazah, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan semangat kepada kita semua. Jazakumullah khairan. Hasanul jazaa. Assalamualaikum. Syukran Kita akhiri ya. jazakumullah Dengan hamdalah dan doa kehormatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.